Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih bisa mempelajari mata pelajaran matematika dengan saya, Setio Budi Laksono. Sebelum memulai presentasi hari ini, terlebih dahulu subscribe yang akan dipelajari kalian, yaitu untuk pengetahuannya adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya ini menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Hanya saja kalian nanti di sini akan dipecah perpangkatan, kemudian bentuk akar, kemudian logaritma. Berarti kemungkinan besar nanti saya hanya membahas untuk perpangkatan dulu, kemudian baru bentuk akar, kemudian yang ketiga baru logaritma, satu-satu gitu. Berikutnya, eksponen itu adalah diartikan sebagai perkalian atau pembagian bilangan dengan besaran yang diulang-ulang. Sesuai dengan definisinya, eksponen mengandung bentuk perpangkatan dan akar. Eksponen ditulis dalam bentuk A pangkat N, atau misalnya 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4, atau akar A. Nah, depannya itu ada M-nya. Nah, M ini menandakan bahwa dalam sebuah akar ini adalah pangkatnya ini gitu. Jika dalam pangkat, maka nilai A dikalikan dengan A sebanyak N kali, atau A pangkat N itu seperti A kalikan sebanyak A, atau sebanyak N gitu. Berarti kalau ininya 3, berarti A-nya itu kalikan sebanyak A3 gitu. A pangkat 3. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat dengan variabel yang berbeda-beda, maka A, B, B, N, dan N adalah bilangan real, maka eksponen dalam bentuk perpangkatan memiliki sifat berikut. A pangkat M kalikan A pangkat N, kalian perhatikan, ini A-nya adalah variabel yang sejenis. Berarti kalau ini atau bilangan pokoknya ini adalah 2, ini juga 2, maka ini bisa dijadikan 1. Berarti A, M plus N. Berarti ini adalah sebagai bilangan pokoknya, bilangan dasarnya. Kalian lihat di sini contoh. 2 pangkat 3 kalikan dengan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 dalam kurung 3 plus 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 7. Jadi pangkatnya ini adalah yang dijumlahkan. Yang kedua, 3 pangkat 5 kalikan 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dipangkatkan 5 plus 4. Berarti pangkatnya itu yang dijumlahkan, maka sama dengan 3 pangkat 9. Yang kedua, sifat yang kedua adalah pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A dalam kurung M dikurangi N. Berarti pangkatnya itu yang dikurangi. Sebagai contoh, 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 4. Seperti yang di sampingnya, 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkatkan 6 dikurangi 3, maka hasilnya 3 pangkat 3. Kalau ada pertanyaan, nah kalau misalnya pembagiannya lebih kecil, misalnya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 7,
hasilnya kok negatif, nggak jadi masalah. Karena di perpangkatan ini tidak hanya di pangkat positif, tetapi juga pangkat negatif. Yang ketiga, ini pangkat dipangkatkan kembali. Contoh sifatnya ini adalah A pangkat M dalam kurung pangkat N. Maka yang di luar itu dikalikan yang di dalam ini. Berarti A, M kalikan dengan N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 2. Dengan arti 2 pangkat 3 itu sebanyak 2 kali. Berarti kalau sebanyak 2 kali berarti ada 3-nya ini ada sebanyak 6. 3 kalikan 2 sama dengan 2 pangkat 6. Begitu juga dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 kalikan 4 sama dengan 2 pangkat 8. Yang keempat, nanti kalau dalam video tutorial ini saya terlalu cepat, silahkan diulang-ulang kembali. A pangkat M kalikan B pangkat N dipangkatkan P itu sama dengan, berarti P ini masuk ke dalam M dan masuk ke dalam N. Berarti jadinya adalah A M kalikan P kalikan B N kalikan P. Nah, ini A B nya tetap utuh. Kenapa? Karena tidak sama bilangan pokoknya. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 4 dalam kurung pangkatkan 2, maka sama dengan 2 dipangkatkan 3 kalikan 2 kalikan 3 pangkat 4 kalikan 2, maka sama dengan 2 pangkat 6 kalikan dengan 3 pangkat 8. Ini tidak bisa dijadikan satu, tetap seperti ini karena angkanya berbeda. Yang selanjutnya, 3 pangkat 5 kalikan 5 pangkat 4 dalam kurung dipangkatkan 3, maka sama dengan 3 5 kalikan 3, ini 3-nya masuk ke 5, kemudian 3-nya masuk ke 4, 5 pangkat 4 kalikan 3, maka sama dengan 3 pangkat 15 kalikan 5 pangkat 12. Nah, sifat selanjutnya ada 8 sifat ya. Ini A pangkat M dibagi dengan B pangkat N dalam kurung P, maka sama dengan P-nya ini masuk ke M, B juga masuk ke yang B. Mohon maaf, ini B pangkat N ya, salah nulis. Maka sama dengan A pangkat M kalikan B dibagi dengan B pangkat N kalikan dengan P. Contoh, 3 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka sama dengan 3. 7 kalikan 2 maka sama dengan 3 pangkat 14. Begitu juga yang bawah, 2 kalikan 3 kalikan 2 maka sama dengan 2 pangkat 6. Contoh yang lain, 3 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 5 dalam kurung pangkat 3 itu sama dengan 3, ini 6 kalikan 3 pangkatnya ya, dilihat 6 kalikan 3 dan 5 dikalikan 3 maka sama dengan 3 pangkat 18 per 5 pangkat 15. Yang keenam, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, berapapun angkanya jika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Misalnya 10 pangkat 0 maka sama dengan 1, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu, ini sifat ya, nanti bisa diulang kembali kalau kita sudah ketemu. Kalau 10 pangkat 1 itu baru 10, 10 pangkat 2 baru 100 ya. Tetapi kalau 10 pangkat 0, 10 dipangkatkan kosong, berarti hasilnya adalah 1. Itu A pangkat min N itu adalah sama dengan 1/A pangkat N, berarti ini positif, jadi di bawah. A min N, A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 pangkat negatif 6 itu sama dengan 1/2 pangkat 6. 3 pangkat min 7 sama dengan 1/3 pangkat 7. 8, yang nomor 8. 1/A pangkat min N, berarti kalau yang di bawahnya ini yang negatif, berarti kalau dia keluar maka hasilnya adalah positif. Coba dilihat di sini,
Ini yang pangkat negatifnya di sini, berarti yang kalau di bawah ini positif. Sedangkan yang ini 1/A pangkat min n, berarti yang di luar ini hasilnya ini min n, maka sama dengan A pangkat n. Contoh, 1/2 pangkat min 5, maka sama dengan 2 pangkat 5. 1/3 pangkat min 7 sama dengan 3 pangkat 7, berarti kebalikan. Seperti itu. Untuk tugas ini, yang pertama, sederhanakan bentuk-bentuk berikut, kemudian tentukan nilainya. 5 pangkat 10, kalikan 5 pangkat min 4, kalikan 25 pangkat min 2. Maka kalian harus menyelesaikan ini. Sederhanakan dulu, supaya angkanya ini menjadi 5 semua. Nah, silakan sambil lihat sifatnya. Kemudian yang ini juga sama, 16 kalikan 2 pangkat 8, per 2 pangkat 10, berarti disederhanakan lagi angkanya ya. Angka ini berarti 16 itu 2 pangkat berapa. Nah, maka ini ada perkaliannya, silahkan dilihat sifatnya, kemudian ada pembagiannya. Kemudian yang ini adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, paling mudah ini paling mudah ya. Kemudian yang D ini 4x pangkat 6 dibagi dengan 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? Silahkan dipangkatkan, berarti ini harus satu-satu pangkatnya ya. Ini hasilnya berapa? E 3 pangkat 5 min 5 dikalikan dengan 3 pangkat min 7. Nah, ini min 2, maka hasilnya berapa? Kemudian yang kedua, jika X sama dengan 27, Y sama dengan 36, dan Z sama dengan Z ini sama dengan 5, maka tentukan nilai X 2/3 kalikan dengan Y 3/2, Z pangkatkan 2. Maka silahkan kalian ini per 27 ini dibuat perpangkatan menjadi yang paling kecil. Berarti 3 pangkat sekian berapa? Kalau dilihat ini angkanya ganjil, berarti 3 pangkat berapa? 36. Berarti ini bisa dipangkatkan berapa ini? Kalau 2 nggak bisa, kalau 3 nggak bisa, ya berarti nanti bisa menginjak ke 4 atau 5 ataukah 6. Silahkan dipilih gitu ya. Nah, nanti bisa dikalikan dengan perpangkatan yang ada di luar ini. Nah, setelah selesai kalian menyelesaikan tugas ini, silakan materi yang tadi dicatat, kemudian hasil catatan tersebut bisa jadi portofolio dulu untuk sementara. Sedangkan yang ini silakan dikerjakan, ditulis nama seperti biasa, ditulis di buku, kemudian nanti diupload ke dalam file atau di sharekan ke link ini. Nah, ini gg.gg pertemuan 1 eksponen. Silakan nanti kalian bisa tulis dulu ini, silakan. Kemudian nanti setelah selesai unduh, itu sudah saya buat 2 file. Nanti silakan bisa kalau kok tidak bermanfaat untuk bagi kalian, jangan lupa subscribe, klik loncengnya ataukah like, supaya saya masih bisa untuk memberikan video yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.